Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Udah lama nih aku nggak bikin video di YouTube lagi, dan mohon dukungannya ya, dan juga disupport juga untuk channelnya Yaya Mehendi Art. Di sini aku akan kasih tahu tutorial cara memasang inai kuku atau pewarna kuku sah ya, ini untuk sholat, yang rapi dan yang tahan lama juga. Nah, di sini aku sudah menyediakan ketembat yang ujungnya ini kita hilangkan. Lalu kita buka tutup botolnya. Di sini pemakaian ada dua cara. Teman-teman bisa buka tutup botol, kemudian di dalamnya itu ada tutup lagi. Nah, tutup lagi itu kita bisa buka lagi. Seperti ini, kita buka dulu. Nanti kita bisa ambil isinya menggunakan ketembat tadi. Nah, di sini aku pakai yang warna red. Jadi teman-teman mau warna red ataupun marun sama. Nah, nanti kita akan congkel towel gitu ke dalam ini sambil diaduk juga biar rata. Boleh diaduknya sambil dikocok atau kita ambil kayak gini ya, teman-teman. Biar rata aja. Sambil kita pencet, terus kita ngambil tuh segini cukup, baru kita oleskan ke kuku-kuku kita semuanya sebutuhnya aja. Nah, ini kita oles menggunakan stick ketembat ini sambil dirapikan. Nah, cara merapikan yang agar benar-benar rapi, teman-teman bisa pakai lidi juga, atau pakai ketembat ini, atau bisa pakai jarum pentul juga. Nah, kita oles rapi, hati-hati. Kita bisa tarik tuh bagian, nah itu tuh bagian daging dekat kuku ini, kita tarik ke dalam biar dia nggak nempel-nempel ke bagian inainya yang kita oles. Nah, kalau aku suka pasang inai ini nggak sampai ke kutikula ya. Kutikula itu yang bagian bawah kuku itu. Kita oles rata. Teman-teman harus mengoles secara rata banget, dan gak usah pelit-pelit, diratain aja. Dan juga sama bagian sebelah luar ini kita tarik juga dagingnya ke dalam biar gak nempel-nempel. Nah, gitu dia. Kita udah berusaha untuk sampai nggak kena ke daging-dagingnya, tapi namanya kecelakaan kerja pasti ada ya. Jadi kita bisa memanfaatkan kapas dari ketembat yang di ujung tadi untuk menghapus bagian-bagian yang kena, tapi jangan dikenain semua juga. Tenang aja, yang terkena ke dagingnya itu nanti bisa hilang setelah kena air. Nah, sekarang kita lanjut ke kuku yang bagian telunjuk, itu udah ada kemarin, itu agak ada sompel dikit ya, karena namanya emak-emak, ibu-ibu pasti masak kena pisau biasa. Nah, itu juga harus diperhatikan. Misalkan teman-teman, oh, kenapa nih ini kuku aku sering terkelupas? Bisa jadi dari kegiatan-kegiatan kita yang di rumah, yang di luar nalar dan di luar dugaan kita bisa terkena. Misalkan kena pisau, terkikis, atau buka-buka botol. Semua kegiatan seperti itu bisa mempengaruhi dari hasil warna dan juga bisa bikin kuku rusak. Nah, kalau terjadi seperti ini, kita bisa manfaatkan kapas yang ada di ketembat ujung ya untuk membersihkan. Untuk cara yang kedua, kita bisa lobangi bagian tutup yang di dalam, lapisan yang di dalam dengan menggunakan gunting. Itu nggak bisa langsung lobang gitu ya, kita harus menggunakan jarum dulu supaya inainya bisa keluar. Nah, yang di tangan-tangan ini nanti kita bersihkan, nanti kena air juga bersih sendiri. Kita pencet, kita keluar sampai keluar isinya. Nah, kita totol-totol deh. Sama seperti tadi, kita rapikan dia menggunakan ketembat atau dengan lidi atau dengan jarum. Nah, seperti ini pasti terjadi. Kita bisa bersihkan dengan kapas yang ada di ujungnya. Kemudian kita ratakan kembali dengan menggunakan sticknya yang sudah kita potong tadi. Kalau dirasa kebanyakan, kita bisa pindahkan ke jari-jari kuku yang kosong. Nah, ini secara dekat kita tarik bagian daging atau kulit yang menempel ke kuku biar kita mudah dan leluasa untuk merapikan. Dibalik-balik, diputar-putar aja tangannya, nggak masalah, kan tangan sendiri. Nah, seperti yang pertama tadi, masih sama caranya sambil diratakan. Intinya harus rata ya, jangan yang satu tebal, yang satu tipis. Jadi nggak ada lagi, kak kok punya aku nggak rata ya, berarti ada salah dalam teknik pemasangan. Nah, ini biar hemat bagi yang
ketebalan kita bisa pindahkan, tapi tetap kita ratakan lagi di kuku-kukunya yang tadi. Meratakan ini tetap harus hati-hati dan perhatikan bagian-bagian yang susah dijangkau. Jangan langsung main hajar aja, biar nggak bleber ke mana-mana. Kalau teman-teman tanya aku lebih suka pakai cara yang mana, aku lebih suka pakai cara yang pertama, yaitu dibuka tutup yang bagian dalam, kita congkel, baru masuk kita ratakan ke kuku. Jadi teman-teman mau pilih yang cara yang pertama atau cara yang kedua, dan itu dikembalikan ke masing-masing kita. Nanti aku bilang cara yang pertama lebih mudah, ternyata teman-teman lebih mudahnya cara yang kedua. Dan terakhir, untuk bagian yang sulit dijangkau, kita bisa menggunakan jarum pentul untuk merapikan bagian-bagian yang di sela-selanya itu, supaya semua sisi kuku terkena dengan inai ini. Jadi kuku kita tetap terlihat cakep. Nah, kita rapikan semua bagian-bagian yang belum terkena di bagian sela-selanya. Dan kita akan tunggu sampai kering beberapa jam. Nah, ini kita bisa lihat tidak ada yang sangat bleber banget dan tetap rapi. Nah, bagian-bagian yang terkena ujung-ujungnya dikit itu biasa banget ya. Namanya juga kita manusia, tapi itu pasti akan bisa bersih nanti terkena air atau kita bersihkan. Nah, ini sudah 1 jam. Ini aku diamkan aja 1 jam sampai kadar airnya berkurang, kayak menipis gitu ya, nggak tebel lagi. Jadi kalau kita pegang nggak ada lagi sisa di nempel di jari-jari kita. Nah, ini kita sudah bisa lap pakai tisu. Ini dia, kita lap aja pakai tisu sampai bersih. Ini dia hasilnya. Nah, setelah dilap pakai tisu ini, kita nggak boleh langsung cuci pakai air, diamkan aja dulu beberapa menit, 30 menit atau sampai 1 jam. Nah, baru teman-teman nanti kayak disiram-siram aja gitu ya. Nah, ini hasilnya. Nanti setelah teman-teman cuci atau terkena air, pasti akan ada kayak, kalau kita lap akan nempel kayak luntur. Nah, itu bukan warnanya yang luntur, itu tuh adalah residu dari inainya, dan nanti dia akan nempel pastinya, tidak akan luntur semua. Kayak apa ya, kayak kita beli baju batik, cucian pertama itu pasti ada yang luntur. Nah, itu dia. Kita rapikan dan bersihkan semua dengan tisu. Nah, kalau dirasa kurang pekat, teman-teman bisa olesi beberapa kali, karena kuku kita tuh bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang tipis banget, ada yang tebal. Nah, yang tipis seperti aku ini, mungkin sekali oles sudah langsung kelihatan warnanya. Dan kalau seandainya belum kelihatan, teman-teman bisa olesi beberapa kali kebutuhannya aja. Dan ini kita akan tunggu sambil dia menyerap dan beroksidasi dengan kuku. Dan ini setelah aku cuci, belum beberapa menit udah aku cuci karena keburu azan. Jadi teman-teman yang mau pasang, pastikan dulu semua kegiatan udah dikerjakan ya. Jangan setelah pasang inai kuku, teman-teman baru keingat untuk nyuci piring, nyuci baju. Nah, itu berbahaya karena akan mempengaruhi dari segi warna. Jadi untuk pasang inai kuku ini emang di waktu-waktu yang luang, santuy banget gitu ya. Oke teman-teman, itulah beberapa tutorial singkat cara pemasang inai kuku, karena banyak yang nanya cara memasang inai kuku ini yang rapi bagaimana. Dan inilah tutorialnya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini untuk kita saling support. Kalau teman-teman ada lagi yang mau dibikin tutorial apa lagi, silahkan di komen aja. Dan thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.